Audio Jungle. Kerja kelompok kami yang berjudul saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama tuh ada saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, tasawuf, dan dakwah. Ada saluran perdagangan. Perdagangan merupakan metode saluran pertama dan utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Menurut Tom Spears, peran perdagangan bagi penyebaran Islam berlangsung pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, di mana wilayah Indonesia dijadikan sebagai tempat berkumpulnya pedagang-pedagang dari luar, pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Lama-kelamaan, pedagang-pedagang tersebut membentuk komunitas atau perdagangan di dekat pantai yang disebut dengan Pekojan. Mereka banyak menyebarkan pengaruh agama Islam kepada tentang saluran pernikahan. Di dalam saluran ini, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia lalu menikah dengan masyarakat pribumi. Sebelum mereka menikah, masyarakat tersebut harus mengucap 2 kalimat syahadat atau harus masuk ke Islam terlebih dahulu. Setelah mereka membentuk sebuah keluarga, mereka akan membentuk lagi sebuah perkumpulan atau kependudukan Muslim. Jadi saluran pendidikan ini adalah dengan cara mendirikan pesantren atau pondok-pondok Islam. Jadi dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu ke pesantren tersebut. Lalu setelah lulus mereka tuh kembali ke daerah masing-masing dan menyebarkan ajaran dari pesantren. Zaman dahulu rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada pemimpinnya. Pemimpin dianggap sebagai teladan bagi rakyatnya. Ketika raja atau pemimpin di suatu daerah memeluk Islam, banyak rakyat yang ikut. Ada saluran kesenian. Kesenian juga digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang dan Sunan Derajat yang menggunakan gamelan yang berisi syair dasar-dasar ajaran Islam. Contoh lainnya adalah tari saman yang berisi syair. Tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah metode penyiaran Islam dengan melakukan kegiatan sehari-hari dan menggunakan pemahaman Islam menurut pemikiran dan logika. Ajaran tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Aceh mulai muncul ahli tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Fansuri. Dan di Jawa juga ada seperti Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Para ahli tasawuf juga memiliki keahlian tersendiri. Misalnya seperti menyembuhkan orang sakit. Saluran dakwah sangat penting bagi penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena peran ulama sangat besar pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia. Salah satunya dari Wali Songo, yaitu Songo ada 9 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Muri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat.